ma dihita saluhutna. Horas. Huriani tu hatta masuk mahita tu parmingguan di jabu ima minggu misericordias Domini. Adorang sotapuka parmingguota tapasere marohata martangiang nahohom mahita. Amin. Tapuji matu hatta marhite hite ende nomor 581 ayat sada rodi 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Go asini rohani Jahuba do tanoon, marhite-hite hatani Jahuba do majadi akalangit, marolopolop mahamu, ale aka partigor, mangasahon Jahuba, talup do marede, akan nama ujur roha. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namando mauliate dohami tuho, ala ditaluhoko do dosa dohot hamatean, marhite-hite hatami. Ala disodak koko do tanoman nami, asa marpakiri mon namangolu hami, ala ni haheheomi. Dak pola bima biar hami mida hamatean,
ai hodo uluna ruas modo hami. Di pausat todo sian haholomon lutuna tiur, sian hamateat tuhangoluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangolui ho ari-ari, pasangapok ko di bagasan hapor seaon na mangolu, pai masahat hami tulabungmu. Amin. Hudul mahita. Marende mahita sian buku ende o 650 ayat sada dohot walu. Tabege ma patik ni debata di hari mingguon, ima sian patik paunopon, dohot lapatanna, on ma didok disi, patik paunopon, unak koma munu, dia do lapatan ni, odo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unak kita ulung mabahen sait-sait tunasa na mangolu, ikon roha pengulu hodo rohata dinasa na mangulu. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sia tuhata lao mangulahon hombar tu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu pati mi. Amin. Tapuji ma debata marhite-hite ende nomor 680 sada ayat sada rodi 2. Jongjong mahita. Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na sohatu dosan pardenggan bahasa doho jala ro di saleleng na doa sini roham sai marpanguati maroham di hajahaton nami
Jalasai unang be ingot aka dosa nami. Ai jot dohami mar dosa marado poko. Jala jot do sungguli hami rimasmu. Marhitesian pangalosan nami di hatam. Ale Tuhan dahuba debata. Sai unang paingot-ingot pangalosan nami. Unang alang asini roham. Sai urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege ma baga-baga di debata taringa Tuhan sisan di dosata. Para siroha jala pardinggan basa do Jahoba. Lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita hobar tu aka dosata. Jala dang dibalas satu hita hobar tu aka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida anakna. Asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 740 sia ayat sada. Tajaha mahata ni debata, epistel diari mingguon, ima sian buku ulaon epistel tolu, ayat 12 rodi 10 sia. Tajaha ma marsikat soring. Alai marnidai si Petrus, ninna ma mandok natoropi, hamu halak Israel, buasa longang rohamuna midaon, buasa hami diberengi hamu, songon nahira hogogo nami sadiri, manang hadaulatan nami mabahin mardalan halakon. Na dipasangap debata ni si Abraham, si Ishak dohot si Jakob, debata ni aka amataido Jesus na posonai, na pinasahat jalan na sinuada homuna di julu ni Silatus na madok uhumna, paluaon ibanan yan. Alai, disuadoho kamu do nabadia jala partigori. Dipangido hamudo, lehonot tuhamu pamunui. Alai dipusa hamudo partugi tuhangoluan, ima dipahehe debatasian namate, hamido akasi tidang ini. Asa, alani haporseaon digodang di pargogoi goarna, halakon ni ida jalat na tindak muna.
gabe di lehon haporseon nasihat Tuhan ido hahisarot tu ibana di jolomuna saluhutna. Ope hamu alea kadongan uhilala na hurang boto do hamu bay na diula hokamui songonido nang akasitua muna. Alai di pasaut debatado disi na pinabuan na hian marhite-hite hata ni saluhut panurirang mandok si taon na bernit do anggo Kristus na rap mahita sude atong pauba jala paula marohamuna asa tarsesa dosamuna ima sahatna martua maaka na tumangihon hata ni debata jala na piapsa. Amin. Tapuji ma debata marhite-hite edde nomor 600 sada ayat sada rodi 2. Jongjong Mahita. Atong taha tidakon maha porseatai songon nahina tidakon nidongan saha porseaon disadok portibion rak madok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana di tubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianto di porbadia adorong sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajar do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru deng ditanom nang mula manguru di ari patoluhon na manaik tu surgo laho hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosa ni disima ibana pai mamula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatapan ala Kristen nabadia dohot dihasasayan ni dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu dosa got daging ni halak nang mate dohot dihangoluan nar sora suda. Amin. Hudul Mahita. Marede Mahita siat buku Ede nomor 470 ayat sada rodi 2 huhut pasahaton peliata. Oh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, vaksinasi di negara kita sudah semakin maju, sudah berjalan lancar. Tetapi kita masih harus tetap mengikuti protokol kesehatan agar kita bisa segera memutus rantai penyebaran virus corona ini. Dan sekali lagi puji Tuhan, ini yang kedua kali kita melakukan ibadah online di HKBP Jati Murni ini. Walaupun jemaat ini masih relatif muda, tetapi kita terus berdoa agar melalui jemaat ini kerajaan Allah semakin disebarluaskan. Sekarang mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Misericordias Domini hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 106 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Misericordias Domini, yang diambil dari Mazmur 33 ayat 5b yang berbunyi, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan itulah yang dinyanyikan oleh pemazmur di Mazmur 106 ini. Karena di ayat pertama dia mengatakan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu kita seluruhnya diajaknya, mari bersyukurlah kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa rupanya kasih kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi si pemazmur? Untuk memperjelasnya saudaraku, mari kita harus membacanya mulai dari pasal 105 ayat pertama hingga pasal 106 ayat 48. Di sana kita akan melihat memang kebaikan Tuhan bagi bangsa Israel itu tidaklah terhitung. Karena dahulu bangsa Israel itu bukan apa-apa. Bahkan mereka hanyalah bangsa budak di tanah Mesir. Tetapi oleh kuat kuasa Tuhan mereka dibebaskan dan diantar ke tanah Kanaan yang sangat subur dan makmur itu. Lalu Tuhan membentuk mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani di seluruh dunia. Semuanya itu dilakukan oleh Allah karena Dia baik dan berkasih setia terhadap Israel. Dan tidak ada Allah lain yang bisa melakukan hal seperti itu. Dan yang berikutnya saudaraku, ternyata sikap Israel terhadap Allah seperti air susu dibalas dengan air tuba. Karena setelah mereka makmur dan besar di tanah Kanaan, kemudian mereka meninggalkan Allah dan pergi menyembah dewa-dewa, ilah-ilah yang lain. Mereka tidak lagi menghiraukan hukum Taurat. Dan walaupun Tuhan terus memanggil mereka melalui para nabinya, mereka tidak mau mendengarkan. Karena itulah perilaku mereka juga sudah lebih jahat dari bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, bila orang lain melakukan hal seperti itu kepada kita, apa yang akan kita lakukan kepada dia? Kita pasti sudah tahu jawabannya, bukan? Yaitu harus menghukum mereka. Tetapi saudaraku, disitulah kehebatan kasih setia Allah Yahweh kita.
Walaupun Israel itu terus-menerus memberontak, tetapi Allah terus mengampuni dan memberkati mereka. Itulah kasih setia, itulah chesed, yaitu kasih yang tidak punya limit. Kasih yang unkondisional, yang tidak bergantung kepada perilaku Israel. Kasih yang tidak lekang oleh apapun. Itulah kasih setia yang dikatakan di Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan di Yesaya 54 ayat 10 Allah Yahweh mengatakan lagi, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Itulah Allah Yahweh kita. Tetapi saudaraku, masih ada lagi kasih setia yang lebih besar bagi kita dan bagi seluruh dunia ini. Ketika dunia ini dan kita sudah sangat dalam jatuh ke dalam dosa, dan sebenarnya kita hanya menunggu hukuman atau murka Allah, dan tidak ada yang bisa melepaskan kita dari hukuman itu. Tetapi saudaraku, justru ketika itulah Allah menunjukkan kasih setianya. Coba bayangkan saudaraku, untuk menyelamatkan manusia yang penuh dengan dosa yang harus dihukum tadi, justru Allah mau mengutus anaknya sendiri menjadi manusia yang mau menderita hingga mati tersalib. Mengapa Allah mau melakukan semuanya itu? Tidak ada alasan lain, semata-mata hanya karena kasihnya yang tak terhingga, seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16 itu. Dan hebatnya lagi, setelah Yesus menyediakan keselamatan bagi dunia melalui kematian dan kebangkitannya serta kenaikannya ke sorga, keselamatan itu ditawarkan kepada seluruh dunia, diberikan secara gratis, diberikan sebagai hadiah. Sehingga siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus itu, dia sudah pasti diselamatkan. Dosanya sudah pasti diampuni. Dan bila dia meninggal, Yesus pasti membawa dia masuk surganya. Luar biasa, bukan? Itulah kasih setia. Itulah chesed Allah. Karena itu seperti sudah pernah saya khotbahkan, penulis Philip Yancey di bukunya Keajaiban Kasih Karunia itu, dia mengatakan hanya Allah orang Kristen yang memberikan keselamatan secara gratis. Dan beliau melanjutkannya lagi dengan mengatakan hanya kekristenan yang berani membuat kasih Allah itu tanpa syarat. Itulah sumbangan terbesar kekristenan bagi dunia. Dengan kasih karunia itu saya merasa Tuhan menerima saya. Saya merasa Tuhan memiliki saya, memeluk saya, meyakinkan saya, dan tidak akan pernah melepaskan saya. Bahkan walaupun dia sama sekali tidak terkesan dengan saya. Kasih karunia itu diberikannya kepada orang yang tidak layak menerimanya, dan saya adalah salah seorang dari mereka. Itulah anugerah yang ajaib itu. Dan itulah yang diserukan oleh nama minggu kita, Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila Allah kita adalah Allah yang seperti itu, masih adakah kita yang ragu-ragu untuk menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita?
Masih adakah dari antara kita yang mau meninggalkan Dia karena tergoda oleh jabatan, oleh wanita cantik, atau oleh harta dan lain-lain? Saudaraku, selanjutnya setelah Israel dan kita mengenal dan merasakan kasih setia Allah tersebut, maka nats ini mengatakan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari hitunglah semua yang telah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Jangan melupakan sejarah, kata orang lain. Jangan menjadi malin kundang. Jangan sesudah hari panas lupa kacang akan kulitnya. Tetapi mari hitung. Maka kita pasti akan mengagumi. Hitung berkat dan kasih Tuhan. Maka kita akan selalu bersyukur. Itulah yang kedua yang harus kita lakukan. Yaitu seperti dikatakan di ayat 1a, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang diserukan Paulus juga di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu saudaraku, hari ini juga kita harus seperti itu. Mari hitung segala berkat Tuhan yang sudah tercurah bagi kita masing-masing sejak kita dilahirkan ke atas dunia ini. Bahkan mulai dari kandungan ibu kita hingga hari ini. Terutama saudara-saudaraku, dengan segala yang kita alami pada masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin banyak dari antara kita yang sudah kehabisan air mata, menangisi kepergian orang yang kita cintai. Atau mungkin kita pernah terinfeksi. Atau mungkin kita kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Mungkin usaha kita, bisnis kita menjadi hancur. Mungkin anak-anak kita susah diatur karena bosan belajar dari rumah dan lain-lain. Tetapi lihatlah saudaraku, Tuhan memperbolehkan kita melewati semuanya itu. Dan kita masih bisa bernafas dan hidup sampai detik ini, bukan? Walaupun di antara kita mungkin ada yang harus merangkak, yang harus tertatih-tatih atau ngos-ngosan, bahkan mungkin sempat jatuh pada masa pandemi itu. Saudaraku, bila kita selamat hingga hari ini, siapakah yang melakukan semuanya itu? Apakah kita bisa mengatakan, ya saya karena saya pintar menjaga kesehatanku dengan ketat mengikuti protokol kesehatan? Oh tidak saudaraku, karena tenaga medis pun terpapar dan bahkan meninggal juga. Atau kita katakan karena hartaku banyak? Oh tidak, karena para miliarder juga menjadi korban. Atau kita katakan karena kesalehanku? Oh tidak juga, karena banyak orang yang lebih baik dari kita, orang yang lebih benar dari kita ikut juga terpapar. Lalu karena apa saudaraku? Bukankah hanya karena kasih karunia Allah semata? Saudaraku, bila kita mengakui bahwa semuanya itu hanya karena kasih setia Allah semata, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada, tidak lain, tidak bukan, hanya mengucap syukur senantiasa kepada Allah Yahweh kita. Dan sebenarnya tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mengucap syukur kepada Allah. Karena itu saudaraku, mulai hari ini jadikan mengucap syukur itu menjadi kebiasaanmu, menjadi budaya hidup kita, dan rasakanlah hasilnya. Orang-orang yang rajin mengucap syukur akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang berlimpah ruah lagi. Itu yang pertama. Yang berikutnya, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah seperti seruan nats ini di ayat 2, yaitu memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya. Apa yang kita alami dari Tuhan ternyata tidak boleh kita simpan hanya untuk diri kita sendiri, tidak.
Tetapi kita diajak, mari beritakan, ceritakan semua keajaiban, mujizat, segala berkat, segala kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan itu. Ceritakan, beritakan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, kepada tetangga kita, kepada sanak saudara kita, kepada teman sekantor kita. Itulah menjadi kesaksian pribadi kita. Dan bila kita mau memberitakan itu, seperti dikatakan oleh Bapak Rick Warren itu, kesaksian pribadi kita tentang perbuatan Yesus bagi diri kita, itu bisa menjadi jembatan, menjadi jalan bagi Tuhan Yesus untuk memasuki hidup orang lain. Sehingga mereka menjadi percaya. Sehingga mereka menjadi menerima Tuhan Yesus itu. Dan itulah salah satu cara kita untuk mengabarkan Injil Yesus. Tetapi ingat saudaraku, dalam kesaksian pribadi hanya Allah, hanya kasih karunia Allah yang harus kita beritakan, bukan kita. Dan yang keempat yang harus kita lakukan saudaraku, bagi orang-orang yang sudah menghayati hesed kasih setia Allah itu, kita harus melakukan seperti apa yang dikatakan di ayat 3. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Orang yang sudah menghayati kasih karunia Allah harus berpegang kepada hukum Taurat. Karena berpegang pada hukum Taurat itu sama dengan mengasihi Tuhan. Seperti dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Dikatakan juga di Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 23. Berpegang pada hukum Tuhan itu sama dengan membuahkan buah-buah iman. Dan salah satunya dari buah-buah iman itu adalah melakukan keadilan di segala waktu. Mengharamkan segala perbuatan yang tidak adil. Mengharamkan segala perbuatan yang tidak baik. Tetapi berusaha membuat seluruh hidup kita menjadi puji-pujian, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan bila demikian tentu sekali orang-orang akan menyukai kita. Itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Karena dengan perilaku seperti itu kita sudah bisa menjadi garam, menjadi terang dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Dan yang terakhir saudaraku, bila kita sudah menghayati kasih setia Allah, maka di ayat 4 dan ayat 5 dikatakan tugas kita adalah berdoa syafaat agar Tuhan mencurahkan kasih setianya bagi bangsa kita. Agar Tuhan memenuhi bangsa kita dengan segala kemakmuran dan kesejahteraan. Kita tidak boleh egois. Banyak orang bila hidupnya sudah terberkati, maka mereka sulit mendoakan orang lain. Mereka sulit memberkati orang lain. Bahkan ada yang menjadi iri dengan kemakmuran orang lain dan berusaha menjatuhkan orang itu. Tetapi kita yang sudah menghayati kasih setia Tuhan, kita wajib mendoakan orang lain agar Tuhan menganugerahkan kemakmuran bagi semua orang. Itulah bukti bahwa kita sudah menerima kasih setia Tuhan. Yang menerima kasih setia Tuhan turut harus wajib mendoakan kepada Tuhan agar Tuhan juga mencurahkan kasih setianya kepada semua orang. Karena itu saudaraku, misericordias Domini, bumi penuh kasih setia Tuhan. Mari kenali, hayati dan syukurilah kasih setia Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Terpuji nama-Mu ya Tuhan, karena bumi dan hidup kami sendiri penuh dengan kasih setia-Mu, terutama dengan keselamatan yang Engkau berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah kami mengenal dan menghidupinya, sehingga kami mau terus bersyukur kepada-Mu, dan kami mau berkasih setia kepada semua orang, terutama bagi bangsa kami. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, biarlah berkat-Mu terus turun atas kami, mencukupkan segala kebutuhan kami, terutama di masa sulit akibat pandemi ini. Karena Engkaulah Gembala Agung kami yang pasti membawa kami ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Ya Tuhan, lawat dan sembuhkanlah teman-teman kami yang sakit, terutama yang sedang terinfeksi COVID-19. Kuatkan iman mereka. Dan berkatilah vaksin yang sudah dan akan kami terima. Biarlah itu menjadi jalan bagi Tuhan untuk menjauhkan kami dari virus corona ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah bangsa kami, agar semuanya menjadi hidup sejahtera dan bahagia, serta penuh kedamaian, saling menghormati dan saling membantu. Berilah hikmat-Mu bagi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan kami dari pusat hingga RT RW, agar mereka memimpin kami dalam takut akan Tuhan. Dan berkatilah juga saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Biarlah melaluinya ikatan persaudaraan kami sebagai sesama anak bangsa semakin kokoh. Berkati juga seluruh gereja-gereja-Mu, terutama para pelayan-pelayannya, para hamba-Mu yang melayani gereja-Mu, sehingga semakin hari iman umat-Mu semakin dewasa dan jumlah orang percaya semakin bertambah. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Tetapi janganlah kehendak kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, hamu kadongan hinaholongan itu hata Yesus Kristus nungata jalo hata ni debatan waik tapasahat mapiliata huhut mared de mahita sian nomor 730 ayat 1 ayat 2. Jong mahita saluhutna. Tatangnya koma peleata. Ali di Batama namina di Banua Gicang. Hodo haroroan ni saluhut selehol-lehon nading kadohot nasauli basana mauli utus. Hupasahat tami masana nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon pati bulhok karajao mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus
Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Calo hamu mapasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.